Oke, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mengenal yang namanya tampilan utama Microsoft Excel atau halaman utama Microsoft Excel. Nah, yang pertama di sini pada bagian atas kita akan melihat yang dinamakan judul file ya atau judul title ya. Nah, di sini otomatis akan membuat judul Excel yang sedang kita buka ya. Pada dasarnya judul akan muncul secara default kalau kita belum melakukan penyimpanan. Biasanya judul berupa book 1, book 2, book 3, dan seterusnya. Namun judul ini akan berubah seiring dengan penyimpan data yang kita lakukan. Kemudian pada bagian kiri atas di sini terdapat yang namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar terdapat tombol-tombol yang sering kita gunakan seperti Save, Undo, Redo, dan sebagainya. Untuk menambah atau mengurangi, Anda cukup klik bagian ini, yaitu yang terdapat tanda segitiga ini ya, ke bawah, segitiga ke bawah. Nah, saat kita klik akan muncul beberapa pilihan tombol-tombol yang dapat kita munculkan pada Quick Access Toolbar. Contohnya, kita klik pada New. Nah, akan muncul tombol New atau shortcut New pada bagian Quick Access Toolbar. Untuk menghilangkan ini, Anda cukup klik sekali lagi pada bagian custom ini ya. Nah, kita klik lagi yang new atau hilangkan centangnya. Nah, ini otomatis akan hilang kembali. Untuk bagian Quick Access Toolbar ini, Anda bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada bagian kanan atas terdapat 3 tombol yang sering kita kenal dengan tombol ukuran. Yang pertama adalah tombol minimize. Tombol minimize digunakan untuk menutup sementara aplikasi Excel sehingga kita bisa melihat bagian lain atau membuka aplikasi lainnya. Seperti ini. Nah, untuk memunculkannya kembali, Anda cukup mengklik simbol atau logo aplikasi Excel pada taskbar yang ini ya. Kemudian tombol kedua yaitu tombol Restore Down ya. Tombol Restore Down ini tujuannya adalah untuk mengecilkan tampilan aplikasi Microsoft Excel sehingga tampilannya menjadi tidak full screen gitu ya. Dan pada saat kita mengecilkan, kita dapat mengatur ukuran dari Microsoft Excel ini. Nah, seperti ini. Baik tarik secara diagonal, horizontal, ataupun vertikal ya. Ini bisa ya. Untuk mengembalikannya ke ukuran semula, Anda dapat menekan tombol yang sama yang kini berubah namanya menjadi maximize. Dan yang terakhir adalah tombol close. Tombol ini digunakan untuk menutup aplikasi Excel. Selanjutnya, pada bagian bawah terdapat ribbon ya atau submenu di sini. Ribbon adalah susunan menu-menu yang terdiri dari susunan tombol-tombol yang dapat digunakan untuk kita bekerja di Microsoft Excel. Jadi bagian yang terdiri dari menu home, insert, page layout, formula, data, dan sebagainya kita sebut sebagai ribbon ya atau menu ya. Nah, untuk ribbon ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Kemudian di bawah ribbon terdapat namanya name box ya. Ini name box ya. Name box ini adalah tempat untuk memunculkan nama sel yang sedang aktif. Jadi ketika kita sedang mengklik di sel A1, maka di sini akan memunculkan nama A1. Nah, saat mouse kita klik pada sel lainnya, misalnya F6, maka ini akan memunculkan tulisan F6. Nah, dari sini kolom F, kemudian barisnya 6 ya. Di sini akan ada tulisannya menunjukkan sel yang aktif pada saat kita kliknya. Kemudian di pinggirnya ini terdapat yang namanya formula bar.
Formula bar ini tempat untuk memasukkan formula atau angka, bahkan tulisan yang akan dimunculkan pada sel yang akan aktif atau yang sedang aktif, yaitu F6. Contohnya kita memasukkan angka 1, 2, 3, maka di F6 akan muncul angka yang sama. Demikian sebaliknya, saat kita memasukkan data, angka, atau rumus pada sel lainnya, misalnya di H6, nah di sini kita lihat bahwa hasilnya dapat muncul di formula bar. Nah, pada bagian ini bagian ini dinamakan worksheet ya. Nah, ini area kerjanya. Nah, worksheet ini merupakan susunan dari sel ya yang membentuk kolom, di mana kolom-kolom ini disimbolkan dengan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan baris disimbolkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jumlah baris pada Excel adalah 1 juta. Nah, untuk mengetahui jumlah barisnya, kita bisa menekan CTRL arah panah atas, arah panah bawah ya, untuk mengetahui jumlah baris. Nah, ini jadi jumlah baris pada Microsoft Excel 2019 ini yaitu 1.048.576. Itu jumlah baris. Kemudian untuk kolom kita bisa menggunakan CTRL arah kanan ya, arah kanan atau panah kanan. Nah, untuk Excel ini hingga XFD ya, atau 16.384 kolom ya di sini. Pada bagian kanan ini dan bagian bawah terdapat scroll bar. Nah, ini scroll bar ya. Kita kembali lagi ke awal paling atas menggunakan CTRL panah atas dan CTRL panah kiri. Nah, ini kembali lagi ke awal. Nah, di sini dapat dilihat ini adalah scroll bar ya. Ini juga adalah scroll bar. Di sini ada 2 scroll bar. Nah, di sini adalah vertikal scroll bar. Tujuannya adalah untuk menggulung halaman kerja ke atas atau ke bawah. Kemudian pada bagian bawah terdapat horizontal scroll bar. Tujuannya adalah untuk menggulung kertas atau menggulung halaman Excel ke kiri ataupun ke kanan. Selain menggunakan scroll bar, kita bisa menggunakan scroll pada mouse ya. Selain dari sini kita bisa menggunakan mouse, cukup di scroll ke atas ke bawah. Nah, scroll bar akan mengikutinya ya, yang ini akan mengikuti. Pada bagian kanan bawah terdapat yang dinamakan picture zoom. Nah, picture zoom ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil halaman kerja atau spreadsheet dari Microsoft Excel. Zoom in digunakan untuk memperbesar. Nah, seperti ini zoom in guna melihat lebih jelas tulisan yang kecil ya. Sedangkan zoom out tujuannya adalah untuk memperkecil. Nah, sehingga kita dapat melihat data yang kita masukkan secara lebih menyeluruh. Nah, seperti ini. Nah, di pinggirnya di sini kita dapat melihat page view. Tujuannya adalah untuk mengubah tampilan Microsoft Excel ya. Yang biasanya digunakan adalah tampilan normal seperti ini. Kemudian kita dapat juga menggunakan tampilan page layout. Nah, tampilannya akan seperti halaman-halaman kertas yang biasanya kita sering temui pada Microsoft Word seperti ini. Selain itu, kita dapat mengganti page break preview. Tujuan dari page yang ini ya adalah untuk mengatur saat kita mau melakukan printing seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mengatur bagian yang akan kita print. Jadi caranya dengan menarik garis biru ini baik secara horizontal atau vertikal ataupun diagonal ya.
ini bisa digunakan. Jadi halaman yang akan di print adalah halaman yang ada di dalam garis biru ini. Dapat kita lihat di sini angka 1, 2, 3 akan muncul ketika kita melakukan printing. Sedangkan tulisan ASD ya, ini tidak akan terprint atau tidak akan muncul pada print. Karena ini ada di luar garis biru ini ya. Kecuali kita menariknya hingga sini, nah nanti kalau di print ini akan ada atau akan terprint. Demikian penjelasan tampilan halaman utama Microsoft Excel. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.